Lebih baik pasien dianggap positif, tapi dia hasil swabnya negatif, daripada kita anggap dia negatif, tapi ternyata hasilnya positif. Bayangkan, kalau kita anggap dia negatif, semua datang pergi takziah, ikut perkuburannya, ikut memandikan. Berapa jam kemudian datang hasil, dibilang positif. Nah, tak bongkar nih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang saudara dimanapun saat ini Anda berada. Kita jumpa lagi dalam acara Obrolan Parekate. Saudara, ada beberapa penyakit medik yang memerlukan tindakan operasi, yaitu semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Namun, apa jadinya ketika operasi dilakukan di kala pandemi COVID-19? Nah, perbincangan kita kali ini akan mengupas mengenai adaptasi kebiasaan baru sebelum operasi. Dan alhamdulillah di studio telah hadir dua tamu istimewa kami. Di sebelah kiri saya ada Dr. Hajah Fitri Adi Cahya. Beliau adalah Direktur RSUD Salewangang Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam, Pak Edi. Makasih sudah diundang. Ya, dan di sebelah kiri beliau ada Dr. Helmiyadi Kuswardana MKes, spesialis ortopedi dan traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ediman. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan untuk Anda seperti biasa di 20 menit mendatang Anda boleh berinteraksi dengan kami terkait dengan topik kita di 0821 55328072 terkait dengan topik kita pada petang hari ini, adaptasi kebiasaan baru sebelum operasi. Saya ke Dr. Fitri lebih dahulu. Dok, seperti apa perkembangan COVID-19 khususnya di Maros saat ini? Terima kasih Bang Ediman. Kami dari Rumah Sakit Maros, di Maros sendiri perkembangan COVID alhamdulillah mulai menunjukkan penurunan angka. Mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan angka di Maros, karena ya ada kebiasaan dan adaptasi baru. Mudah-mudahan tetap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, Dr. Helmi sendiri untuk khususnya penanganan pasien-pasien yang akan diberikan tindakan invasif atau bedah itu sendiri, adakah terjadi lonjakan peningkatan atau malah penurunan ketika pandemi COVID ini? Baik, selama kalau kita bandingkan antara waktu pandemi dengan belum, yaitu yang datang ke rumah sakit itu menurun. Tapi kita tidak tahu menurunnya apakah karena tingkat kecelakaan itu memang turun atau pasiennya takut ke rumah sakit, Bang Edi. Nah, jadi ada fenomena itu pasiennya mungkin takut ke rumah sakit. Mungkin kecelakaan ada, tapi karena mungkin takut dibilang COVID, pasiennya tidak datang. Nah, jadi yang untuk kunjungan ke rumah sakit itu sendiri menurun pasien selama dari mulai akhir Maret sampai sekarang ini. Ada penurunan ya? Penurun. Dokter Fitri, ketika akan di layanan rumah sakit kan ada layanan poli juga kan, selain layanan IGD, adakah keberbedaan protap daripada status pasien sendiri ketika masa pandemi COVID ini? Untuk pasien, semua pasien saya kira kalau melewati poli maupun UGD kita harus melakukan screening. Jadi semua pasien kita lakukan screening, tentunya untuk memastikan tentang COVID atau tidak. Dan itu tergantung menyebabkan kita harus memilah penanganan yang berikutnya. Jadi setiap pasien mau poliklinik, mau UGD, kita screening dulu. Ya, karena ada kasus orang takut ke rumah sakit, takut dijustifikasi COVID-19. Tapi kita tahan dulu, kita jeda sebentar. Dan saudara tetaplah bersama kami di Obrolan Parekate usai jeda kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Obrolan Parekate, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah salat maghrib, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Makassar dan sekitarnya. Ya baik, saya kembali ke Dr. Fitri. Dok, ini kan ada orang rasa ketakutan, kapan sih sebaiknya dia ke rumah sakit atau cukup ke vaskes tingkat 1 dulu? Ya, karena takutnya setiap ke rumah sakit takut dia di stigma sebagai pasien COVID. Apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat, Dok? Terima kasih Bang Ediman. Sebenarnya kalau memang masyarakat
harus ke rumah sakit, ya harus. Kami mohon sekali sebaiknya ke rumah sakit bila keadaan memang mewajibkan ke rumah sakit. Kalau memang penyakit-penyakit yang bisa ditangani vaskes tingkat 1, silakan di vaskes. Karena memang ada penyakit yang akan dilanjutkan di puskesmas atau vaskes tingkat 1. Ya, Dokter Helmi, sebenarnya kapankah seseorang itu, kalau kita lihat yang beredar di masyarakat ini kan ada kebiasaan-kebiasaan baru. Biasanya kita mengenal istilah the new normal, Adakah new normal yang diberlakukan di layanan rumah sakit saat ini? Jadi kalau selama kita pandemi itu memang tidak akan normal seperti dulu lagi. Ya harapan kita normal, tapi tidak bisa seperti yang dulu. Yang untuk new normal sekarang itu, jadi bukan new normal sebenarnya, bukan normal seperti dulu, tapi kita ganti dengan kata-kata adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini baik dokter, tenaga kesehatan maupun pasien itu harus pakai masker. Jadi datang mau sakit bagaimanapun usahakan pakai masker. Kalau pakai face shield lebih bagus lagi. Terus yang kedua, kita cuci tangan. Jadi sebelum kita menyentuh pasien, kita cuci tangan dulu. Terus kita pakai APD. Jadi kita pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai masker, terus pakai apron, pakai sepatu. Jadi itu gunanya bukan untuk kita takut, tapi untuk kita saling menjaga antara pasien dengan tenaga kesehatan. Terus kita jaga jarak ya, jadi tidak boleh itu yang dulunya mungkin kalau ada pasien diperiksa, sekarang keluarganya itu harus kita batasi. Jadi tidak bisa rame-rame dalam UGD berkumpul berdempet-dempetan. Nah itu malah bisa bikin penularan lebih cepat. Jadi kita jaga jarak, pasiennya saja bisa didampingi dengan 1 orang. Bahkan kalau mungkin di rumah sakit ya pasiennya saja kalau dia sadar, tapi kalau tidak sadar 1-2 orang temani. Terus yang berikutnya itu sirkulasi di ruangan juga harus kita buka. Jadi kalau ada jendela dibuka. Jadi kalau dulu mungkin nyaman kita pakai AC, nah itu tidak terlalu bagus juga untuk kondisi sekarang. Angin tak putar-putar di situ. Jadi kita buka jendela supaya sirkulasinya bagus. Nah, kalau kita untuk yang sekarang, dulu mungkin kita kalau ada pasien gawat, kalau memang saya di dokter bedah tulang, kalau ada kecelakaan, kita usahakan secepat mungkin langsung kalau memang stabil kita operasi. Tapi saat sekarang ini untuk adaptasi kebiasaan baru tidak bisa nih seperti itu, Bang Edi. Kita harus screening dulu. Jadi ya kita foto toraks, kalau ada CT scan kita CT scan, kita minimal rapid test, dan sebaiknya itu semua pasien kita swab. Kita swab, itu yang idealnya, kita swab dulu. Jadi ya kita swab bukan untuk meng-covid-covidkan, tapi memang untuk screening. Jadi kalau dia memang positif, kita rujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Tapi kalau pasiennya negatif, kita bisa tangani di rumah sakit Salaman Marus. Jadi kalau memang dia negatif, kita bisa kerja di rumah sakit, tidak usah dirujuk. Tapi kalau memang dia hasilnya positif, ya memang di kondisi seperti ini kita harus rujuk ke rumah sakit yang dituju pemerintah sebagai layanan COVID. Baik, jadi Dokter Fitri, masyarakat jangan mengatakan, waduh kalau kita ke rumah sakit ini kita distempel langsung dengan pasien COVID-19. Tidak semudah itu, Dok, ya, tetap harus ada screening ya. Iya. Sosialisasi ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, seperti apa, Dok? Dari mulai masa pandemi kita sudah mulai berlakukan sejak di Indonesia sudah ada COVID. Jadi mulai akhir Februari itu kami sudah mulai melaksanakan screening untuk semua pasien. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Helmi, kami screening pertama UGD ataupun poli, terus melakukan tes untuk mengkonfirmasi kembali, dan apabila memang ada kecurigaan untuk menjadi COVID, kami harus lakukan swab. Begitu. Jadi semua pasien itu kita lakukan sama. Jadi bukan untuk meng-covidkan, tapi kami lebih untuk menjaga pasien, keselamatan pasien dan petugas. Jadi screening ini tujuannya untuk aman ke pasiennya sendiri, keluarganya, dan dokter dan para medis yang menangani. Betul, ya? Ya, baik. Kita coba terima penelpon dulu di 082155328072. Halo, obrolan Parekate. Ya, topik kita adalah adaptasi kebiasaan baru sebelum operasi. Halo. Kemudian dengan kejadian pandemi COVID-19 yang kita alami bersama ini. Baik, ya. Saya ke Dr. Helmi kembali. Untuk kebiasaan baru dalam kaitannya dengan ada signifikan tertentukah yang dirasakan sebelum COVID dengan setelah COVID, kebiasaan-kebiasaan baru yang ada di layanan rumah sakit ini? Jadi selama pandemi ini kita itu
mau menolong pasien. Jadi seperti tadi kami katakan, kita periksa rapid dulu. Nah, pasien oke lah di rapid, ternyata dia hasil rapidnya itu reaktif. Nah, tentunya kita kan harus bikin pemeriksaan selanjutnya, yaitu swab. Nah, ini ada beberapa pasien langsung marah-marah, bilang, wah kenapa saya kesini cuman sakit kaki atau patah tulang, kenapa jadi COVID? Nah, jadi itu yang mungkin belum dipahami di masyarakat. Jadi untuk pemeriksaan swab ini bukan untuk menjadikan dia sebagai pasien COVID, tapi untuk kita screening seperti tadi dibilang oleh Ibu Direktur, untuk kita sendiri, untuk pasien sendiri, untuk keluarga sendiri, terus untuk tenaga kesehatan dan dokter, supaya kita tidak terpapar. Dan kalaupun memang kita menghadapi pasien apapun, harus kita pakai APD lengkap. Jadi tidak boleh kita lihat pasien, wah ini pasien gagah kah, cantik, pasti tidak COVID. Jadi mau pasien itu, ada hubungannya dok ya, apa performa ganteng cantiknya dengan itu tidak bisa kita lihat dari situ ya. Jadi harus dibuktikan dengan rapid dan swab yang paling signifikan untuk memeriksa dia COVID atau tidak. Jadi bukan kita tuh mau periksa beliau itu karena mau kita COVID kan, bukan, tapi untuk keamanan bersama. Itu yang mungkin masyarakat harus bisa pahami. Ya, jadi misalnya di sini ada pengarah acara, ada Pak Hartono, ada kameramen ya, Pak Udin, Pak Amsar, ganteng, belum tentu mereka tidak bercovid ya. Iya. Jadi yang paling penting adalah screening ya. Baik, Dokter Fitri, yang saya mau tahu sekarang, bagaimanakah, adakah keberbedaan kunjungan pasien sebelum dan setelah masa pandemi COVID ini? Selama dibandingkan sebelum COVID ya, terus terang memang banyak sekali penurunan angka jumlah kunjungan pasien. Tapi syukurnya bahwa pasien-pasien yang datang memang pasien yang harus berobat. Jadi kami juga selalu menyampaikan di tempat-tempat promosi kesehatan kami bahwa silakan berobat di rumah sakit. Nah, itu aman, insya Allah aman, karena kami saling menjaga pasien, menjaga petugas. Gitu. Baik, Dokter Helmi, Anda kan seorang dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Adakah kasusnya meningkat di selama pandemi COVID dan sebelum COVID? Tapi jangan jawab dulu, kita sudah kedatangan tamu ya, kita terima dulu. Halo, obrolan. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, Ki? Bapak dokter, Ibu dokter. Iya. Saya Samsudin dari Maros. Pak Samsudin dari Maros. Sehat ya, Ki, Pak Samsudin? Begini, jika seandainya kejadian pasien datang dengan kecelakaan patah tulang, ya, lalu dilakukan swab dan ternyata dia itu dinyatakan positif COVID. Ya. Yang mana yang didahulukan perawatannya? Baik, ya. Cukup, Pak. Ya, yang kedua. Ya, yang kedua. For your info, Bapak, sekarang ini beberapa golongan masyarakat memang takut ke rumah sakit akibat merasa bahwa kalau mereka ke rumah sakit bakal di-COVID-kan. Tolong informasinya biar rakyat jangan ketakutan dengan itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsudin di Maros. Dinantikan jawaban dari narasumber kita ya. Kita terima penelpon kedua. Halo, obrolan Parekate. Halo, silakan. Obrolan Parekate. Ya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara penonton sekalian yang ingin menghubungi kami, harap bersabar, bisa diulang-ulangi terus karena biasanya dengan teleponnya itu bersambung satu sama lain sehingga kadang-kadang sulit untuk masuk. Dan setiap Anda tergabung, Anda mengucapkan lebih dahulu selamat malam, obrolan Parekate dengan namanya disebutkan. Ya, baik. Silakan Dok, kita jawab dulu ini Pak Samsudin ya. Boleh Dokter Helmi ya? Iya. Bagaimana dengan patah tulang ini? Ternyata pasiennya swabnya positif. Yang mana lebih didahulukan penanganannya? Jadi terima kasih Pak Samsudin pertanyaannya ya dari Maros. Mudah-mudahan sehat selalu. Kalau seorang pasien sudah terdiagnosis dia patah tulang, misalnya karena kecelakaan, terus dari hasil swabnya dia dinyatakan positif. Jadi kalau misalnya terima di Maros itu kita langsung hubungi rumah sakit rujukan COVID itu di Makassar ada 5.
Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Unhas, Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Sayang Rakyat, dan juga Rumah Sakit Daya. Nah, jadi kita hubungi teman-teman di sana. Nanti setibanya di rumah sakit rujukan, tetap pasien langsung ditangani patah tulangnya, langsung kita operasi kalau memang harus dioperasi. Misalnya patah tulang terbuka, tulangnya keluar, atau dia ada luka, putus uratnya, tendonya putus, langsung dikerjakan pada hari itu juga setelah kita lengkapi pemeriksaan. Setelah selesai, tapi yang dokter yang mengoperasi pun dia pakai alat APD lengkap. Jadi mulai dari dokter bius, dokter ortopedinya, sama perawat di tim itu tetap pakai APD lengkap level 3. Selesai ditangani, dioperasi di ruang dioperasi, pasien dikembalikan ke ruang isolasi. Jadi tetap ditangani patah tulangnya dan diberikan obat suportif untuk COVID-nya. Jadi seperti itu penjelasannya, tetap kita tangani tapi di rumah sakit rujukan yang memang ditunjuk untuk menangani COVID. Ya, Dokter Fitri, mungkin pertanyaan kedua, Dok. Ini bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa ke rumah sakit itu Anda tidak akan di COVID kan kalau memang Anda hasil screeningnya tidak COVID, begitu kan, Dokter Fitri? Betul. Ya, seperti apa, Dok? Betul sekali, Bang Ediman. Jadi jangan takut ke rumah sakit, karena tidak mungkin kita COVID-kan, karena screening itu pasti jawaban yang benar, Bang Edi, dari masing-masing pasien. Jadi memang real keadaan pasien pada saat itu yang ditanyakan. Jadi memang butuh kejujuran pasien, dan kami juga yang merawat akan bertanya lebih detail tentang COVID tersebut. Jadi memang tujuannya adalah nanti akan, kalau memang pasiennya COVID seperti Dokter Helmi bilang, kami selain merawat sebelum dirujuk, dan kita akan menggunakan fasilitas untuk COVID. Jadi pasien yang memang tidak COVID, kami akan tetap tempatkan seperti pasien umum biasa. Baik, Dok, kita terima telepon dulu, Dok. Ya, halo, obrolan Parekate. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak? Nurdin. Dari Pak Nurdin. Dari Pak Luntung. Silakan Pak Luntung di Makassar. Dan memaksa kita semua untuk berubah. Terputus Pak Luntung. Ya, sayang sekali. Boleh coba lagi di nomor 0821-5532-8072. Topik kita adalah adaptasi kebiasaan baru sebelum operasi. Halo, obrolan Parekate. Alhamdulillah, baik. Saya lagi Samsudin dari Maros, Bapak Ibu Dokter. Oh, Pak Samsudin kembali ya. Baik, gimana Pak Samsudin? Jadi pasien yang datang, katakan ke Salewanang, lalu dia itu sehat-sehat saja, tapi bagaimana tahunya kalau pasien yang bersangkutan, katakan datang dengan keluhan asam lambung, tapi karena tidak ada gejala yang nampak, bagaimana mengetahui, dokter, kalau dia itu katakan orangnya OTG? Apa dilakukan pelacakan atau bagaimana? Atau langsung penanganan asam lambungnya, begitu? Masih banyak. Baik, terima kasih Pak Samsudin di Maros. Iya, dinantikan jawaban narasumber kita ya. Kita terima penelpon kedua, silakan. Halo, obrolan Parekate. Topik kita adaptasi kebiasaan baru sebelum operasi. Boleh di 0821-553-28072. Halo, obrolan Parekate. Ya, baik. Silakan, Dok. Bagaimana, Dok, ini? Terima kasih Pak Samsudin dari Maros. Memang kalau pasien datang ke rumah sakit kita di Salewangan, Maros, untuk umpamanya seperti yang sampaikan Pak Samsudin, asam lambung itu kita memang harus di screening sebelumnya, dan tetap akan ditanyakan tentang riwayat penyakit. Jadi memang OTG istilahnya, kalau orang tanpa gejala itu datang dengan keluhan sakit lambung, ya, tetap dengan pertanyaan screening kembali, Pak Bung Hadiman. Ya. Tetap ada pertanyaan apakah riwayat keluarga ada COVID ataukah pernah demam, itu semua ada pertanyaannya, dan bisa jadi mengarah ke arah COVID meskipun bapak tersebut atau pasien tersebut tidak menunjukkan gejala. Biasanya kami screening untuk mencari gejala, memastikan, Dok, ya? Iya. Halo, obrolan Parekate. Telepon 1. Terputus, boleh coba lagi di 0821-553-28072. Topik kita adaptasi kebiasaan baru sebelum operasi. Halo, obrolan Parekate. Iya, obrolan Parekate. Obrolan Parekate. Terima kasih. Malam. Iya, selamat malam Ibu. Dari Ibu siapa?
Ibu Fosia. Ibu Fosia di mana, Ki? Di Makassar. Silakan Bu Fosia di Makassar. Baru-baru ini ada yang terjadi, saya lihat itu Pak, dari Bulukumba. Dia pasien stroke. Ya. Terus dia divonis COVID. Ternyata dia meninggal. 3 hari setelah meninggal, ada keluar hasil negatif. Ya. Bukan COVID. Terus keluarganya menuntut sampai lengkap dia punya administrasi. Bagaimana tindakan selanjutnya itu ya kalau harus ketemu yang seperti itu, Pak? Baik, iya. Ada pertanyaan lain? Karena sudah terlanjur dikebumikan ini. Baik. Sedangkan dia sudah sampai ke level gubernur, tapi sampai hari ini belum ada penyelesaian. Baik. Terima kasih Pak. Terima Karena kasih. tadi ibu dokter bilang harus COVID. Padahal nyatanya dia meninggal, sekian hari sudah meninggal, hasilnya negatif. Baik. Ya, Ya. makasih Pak. Terima kasih Ibu Fausia di Makassar ya. Kita terima satu penelpon lagi di segmen yang kedua. Halo, obrolan Parekate. Matur semua kepada Pak. Ya, silakan mungkin Dokter Helmi bisa memberi komentar untuk kasus yang di Bulukumba. Jadi semua pasien yang masuk ke rumah sakit dia ada gejala, kita anggap semua itu PDP. Ya, jadi pasien dalam pengawasan. Kalaupun selama perawatan pasien meninggal, kita tetap anggap dia positif. Lebih baik pasien dianggap positif tapi dia hasil swabnya negatif daripada kita anggap dia negatif tapi ternyata hasilnya positif. Bayangkan kalau kita anggap dia negatif, semua datang pergi tasia, ikut perkuburannya, ikut memandikan. Berapa jam kemudian datang hasil dibilang positif, nah, tak bongkar nih semua. Nah, pasti itu akan menyebar itu penyakitnya. Nah, jadi kita itu bukan untuk menganggap dia. Jadi kalau dia memang kita anggap dia negatif, kita anggap dia positif ternyata negatif, ya alhamdulillah, tetap kita aman juga. Karena kebudayaan orang Indonesia itu kekeluarganya memang tinggi. Ada keluarga kena musibah pasti rame-rame datang. Tapi ingat Ki, di musim pandemi seperti ini kebiasaan itu harus kita kurangi dulu. Kenapa? Karena itu COVID, suka sekali orang kalau rame-rame. Ya, jadi sekali lagi lebih baik kita anggap dia positif tapi negatif. Jadi tidak ada orang datang rame-rame daripada kita anggap dia negatif, datang orang rame-rame ternyata positif. Pasti itu banyak yang tertular. Banyak kejadian seperti itu, dianggap negatif ternyata positif, akhirnya semua dirawat. Nah, jadi mohon pengertiannya kepada masyarakat ya. Jadi intinya adalah doakan saja itu jenazah, semoga amalnya diterima. Ini kondisi bukan seperti dulu-dulu. Jadi memang berubah itu kebiasaan, tidak bisa kayak dulu lagi. Sampai mungkin ditemukan nanti vaksin, baru kita bisa WHO mungkin dengan dinas kesehatan ini bisa mengeluarkan aturan baru. Jadi begitu. Jadi tolong dipahami ya. Jadi sekali lagi lebih baik kita anggap dia positif tapi negatif daripada kita anggap dia negatif tapi positif. Terima kasih Bang Edi. Silakan Dokter Fitri, mungkin bisa ditambahkan. Iya. Jadi memang sesuai dengan protapnya kami memang menyampaikan kepada pasien bahwa memang semua pasien akan dites COVID. Jadi memang kalau belum ada hasilnya kami memasukkan dalam seperti yang disampaikan Dokter Helmi PDP suspek sekarang. Jadi sambil menunggu hasil. Gitu. Baik, ya. Demikian Ibu Hosia di Makassar, semoga puas dengan jawaban dari narasumber kita. Kita terima di segmen ketiga. Halo, obrolan Parekate. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obrolan Parekate. Ya Pak, saya mau tanyakan ini masalah. Ya, namanya siapa Pak? Oh, Pak Arman. Pak Arman di mana? Di Makassar, Makassar. Di Makassar. Silakan Pak Arman. Ya, saya mau tanyakan itu masalah masker. Saya pernah baca bahwa menggunakan masker, apa yang keluar dari mobil itu adalah karbon. Baru saya baca. Ya. Sedangkan ini adalah oksigen. Apa kira-kira tidak berbahaya Pak? Kira-kira kalau menggunakan masker yang ketat atau sambil berbicara lagi? Baik. Ada yang lain ingin ditanyakan Pak Arman? Ya itu saja Pak.
Baik, tetap stay tune di TVRI Sulawesi Selatan ya. Dinantikan jawaban dari narasumber kita. Terima kasih Pak Arman. Kita terima penelpon berikut di segmen yang ketiga. Halo, obrolan Parekate. Halo, obrolan Parekate. Baik, silakan Dokter Fitri. Bagaimana ini masker yang ketat, sempit? Ini katanya kalau menghirup oksigen, mengeluarkan CO2, seperti apa? Ya, makasih. Memang pemakaian masker perlu bijaksana juga. Jadi masker yang ketat memang tidak terlalu bagus, apalagi yang tidak berpori terlalu besar ya. Jadi penggunaan masker itu ada kalanya boleh langsung dibuka tanpa tidak boleh menyentuh depannya. Jadi kita langsung buka dari sampingnya saja, Bang Diman. Jadi seperti saya ini nanti asal bukanya kayak gini, ditarik, jadi keluar. Jadi saya tidak sentuh bagian depan saya. Baik. Dan kalau memang harus saya makan atau minum ini, saya buka, saya lipat. Jadi ada lipatan-lipatan yang depan tidak ketemu dengan depan di belakangnya ya. Jadi bagian dalam ini nggak akan ketemu dengan depannya. Karena kan ini depan kena semua apa-apa di depan ya. Jadi harus dan sebaiknya memang menggunakan masker setiap kalau memang bisa, memang perlu sekali kita boleh buka. Jadi untuk menghirup udara kita pasang lagi. Makanya masker nggak kita sebaiknya yang bisa dibuka. Tidak juga 24 jam setiap saat melekat di kita, Dok ya. Sebaiknya 4 jam kita ganti masker lagi lah. Baik, silakan Dokter Helmi. Mungkin memberi komentar. Jadi kalau masker itu semua orang Pak, tidak ada yang suka pakai masker. Dari dulu saya pun kalau operasi pakai masker itu kayak menghalangi di hidung, apalagi hidung saya pesek, jadi turun-turun ini. Tapi dibalik dari masker itu tidak nyamannya dipakai itu manfaatnya sangat besar. Memang kita bernafas itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, tapi itu karbon dioksida tidak akan tinggal di situ terus, dia juga akan keluar. Tujuan pemakaian masker itu adalah untuk mencegah aerosol. Kita ini kan bicara mana ditahu bilang kita tidak gerimis. Nah itu kalau dia itu kuman COVID itu dipercaya di situ hinggap. Nah kalau kita bicara tidak pakai masker, ada orang lawan bicara terus itu terhirup, bisa tertular kalau memang kita positif. Jadi penggunaan masker ini adalah untuk kita saling melindungi. Saya melindungi Anda dan Anda juga pakai masker untuk melindungi saya. Jadi ya memang ini awalnya kita pasti tidak terbiasa, tapi lama kelamaan itu akan menjadi tren jika kita pakai masker. Apalagi sekarang masker warna-warni, macam-macam, ada gambar gigi apa semua, dinikmati saja. Jadi untuk sekarang ini pakai masker itu yang paling bermanfaat. Pakai masker tak ya, kecuali mungkin di rumah atau mandi nggak usah pakai masker ya, tapi kalau ada orang lain keluar pakai masker tak. Di dalam mobil pun kalau ada teman tak sebaiknya pakai masker, buka jendela tak supaya udaranya terputar-putar. Seperti saya bilang, mau gagah, mau cantik teman tak, mau putih, mau bersih, itu belum menunjang dia tidak positif. Nah begitu Pak, pakai masker tak pakai. Ya, demikian Pak Arman. Jadi jangan kita takut pakai masker tak selama masker yang benar dan memakainya juga yang benar pada situasi kondisi yang tepat. Sama dengan kami ketika acara, Dok, pengarah acara selalu membagikan masker sebelum masuk. Semua kameramen juga sudah pakai masker. Protapnya seperti itu di TVRI. Baik, kita terima telepon lagi di 082155328072. Halo, obrolan Parekate. Halo, obrolan Parekate. Ya, halo Pak, obrolan Parekate. Terima kasih Pak. Dari siapa Ki? Dari Pak Sam, Pak, di Maros. Pak Sam di Maros. Banyaknya penggemarnya orang Maros ini hari, karena tamu-tamunya dari Maros ya. Silakan Pak Sam. Iya Pak, tadi kami mendengar. Halo Pak Sam, boleh kita kecilkan volume televisi tak? Kita kecilkan iya, Pak, iya, atau kita menjauh dari televisi dulu ya? Oke Pak, iya. Silakan Pak Sam. Ya, tadi kami sudah dengar penjelasan dari Dokter Helmi tentang adanya pasien yang segeranya mungkin masuk rumah sakit dari diagnosa penyakit lain selain mungkin dari corona, mungkin penyakit seperti kayak jantung, hepatitis dan lain-lain, sehingga pada saat itu pasien tersebut meninggal. Ya. Tadi dijelaskan sama Pak Dokter Helmi, itu tadi ada prosedur yang mungkin disampaikan bahwa lebih bagus pasien tersebut setelah dinyatakan meninggal dikategorikan awal sebagai penderita positif corona,
demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, artinya mungkin lebih banyak lagi nanti keluarganya yang mungkin merasa ini nanti akan tertular, Pak. Itu nanti bagaimana caranya menjelaskan ke keluarga, Pak, dari pihak rumah sakit maupun dokter, sehingga tidak terjadi nanti benturan atau salah persepsi di lapangan, yang tadinya mungkin keluarga juga mempertahankan argumennya bahwa keluarga saya tidak sakit setelah meninggal, tidak saya corona, setelah meninggal dikatakan corona. Ini tolong dijelaskan, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Sam di Maros. Nantikan jawaban dari narasumber kita. Kita terima satu penelpon lagi. Halo, obrolan Parekat T. Topik kita adaptasi kebiasaan baru sebelum operasi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Saya lagi, Bapak. Obrolan Parekat T. Obrolan Parekat T. Terima kasih. Iya. Dari Maaf, saya lagi Samsudin dari Maros. Oh, Pak Samsudin lagi. Iya, silakan Pak Samsudin. Ini mumpung maaf, Bu Dokter ya, Bapak Bu Dokter, kebetulan ketemu. Ini Pak Samsudin yang tadi atau Pak Samsudin baru lagi? Lain, itu Sam, kalau saya Samsudin. Oh, sorry. Iya, satu Pak Sam, satu Pak Samsudin. Ya, nanti kita tunggu penelpon berikut Pak Udin ya. Silakan Pak Samsudin. Baik. Berita terakhir yang beredar, katanya New Corona 2 ini sudah bisa berjangkit lewat udara, dan itu bisa bertahan sampai dengan 8 jam di udara bebas. Ya. Nah, apa iya kalaupun di rumah, kalau memang sudah berjangkit lewat udara, apa iya tidak kemungkinan sekalipun kita di rumah, kalau tidak menggunakan masker, itu akan tetap kejangkitan, apalagi rumahnya berada di area daerah lalu lalang banyak orang gitu. Masih. Baik. Ada yang lain Pak Samsudin? Oke, terima kasih. Udah. Terima kasih Pak Samsudin di Maros. Tetap stay tune di TVRI Sulawesi Selatan ya. Kita terima satu penelpon lagi. Halo, obrolan Parekat T. Halo, obrolan Parekat T. Halo. Obrolan Parekat T. Terputus, boleh coba lagi ya di 082155328072. Halo, obrolan Parekat T. Ya, kami sampaikan bisa dikecilkan volume televisi ketika menelpon atau agak menjauh sedikit dari pesawat televisi Anda. Halo. Ya. Sudah bergabung? Ya, halo. Obrolan Parekat T. Terputus lagi. Silakan kita jawab dulu mungkin. Silakan Dok yang dari Pak Syam dulu, Pak Syam di Maros. Mungkin ke Dokter Helmi ya, kalau Pak Sam ya tadi. Lebih bagus kita menganggap positif, ternyata negatif. Bisa diberi komentar. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat? Nah, itu adalah bukan hanya tugas dokter atau tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Ya, mungkin kalau Anda sebagai orang tua di rumah, edukasi kepada istri, anak. Kalau kita misalnya bupati ya ke masyarakat, kalau kita gubernur ya ke anggota, saya juga dokter mungkin ke pasien saya. Jadi kita harus mengedukasi semua masyarakat supaya masalah yang di COVID-kan itu dia tidak tidak menjadi polemik selalu, karena selalu itu kita siapapun yang keluarga kita sakit itu pasti kita akan sedih. Itu yang pertama. Kalau di pasien sakit saja pasti sedih, apalagi kalau meninggal pasti kita sedih sekali. Tapi protap sekarang masuk ke rumah sakit itu semua harus di screening. Biasanya baru berapa jam masuk ke rumah sakit sebelum ada hasil swab itu pasiennya ya meninggal dunia. Nah, jadi seperti itu tadi, kita harus tetap mendiagnosis dia sebagai suspek COVID. Ya, jadi ya memang itu juga kita punya swab itu memang sudah ada yang cepat, tapi biasanya pasien belum tiba waktunya hasil keluar tapi sudah meninggal. Nah, jadi ya sebelum hasil itu keluar, seperti biasa protap COVID ya kita makamkan pasien di Macanda ya di Kabupaten Goa. Nah, jadi mau itu pasien besoknya sudah keluar hasilnya negatif ya artinya kita tetap safety, kita tetap aman. Bayangkan kalau misalnya dia keluar, kita anggap negatif, kita bawa pulang, dimandikan nih, dikafani, disolati, diangkat, dikubur, beramai-ramai berkumpul, terus
berapa jam kemudian hasilnya positif, sudah nih tak bongkar nih pasti. Jadi tugas mengedukasi itu adalah tugas semua orang. Ya, jadi jangan gampang percaya berita-berita yang hanya baca di WA, ada begini, ini yang benar, ini benar. Tetapi itu kita harus saring, cari kebenarannya, ini benar atau salah. Jadi jangan karena baca satu sumber saja langsung Anda ikut itu yang Anda yakini benar. Jadi sebelum Anda mencari berita, pastikan dulu itu benar atau salah. Ya, jadi semua pasien yang masuk ke rumah sakit, sekali lagi kita harus screening COVID untuk kebiasaan baru. Nah, jadi mohon dipahami itu untuk keamanan kita bersama. Bukan mau kami, bukan maunya dokter, bukan maunya perawat, tapi itu aturan, ya, aturan memang dari atasan kita. Ya, dari ID menyarankan, untuk dari WHO juga menyarankan. Jadi itu bukan maunya kami, ini di screening, ini tidak, ini tidak usah, itu di screening. Jadi semua pasien kita ratakan, semua diperiksa, karena kami juga ini dokter tidak mau tertular, karena kita juga punya orang tua di rumah, anak kecil di rumah, punya istri, pasti kita tidak mau bawa penyakit. Begitu pula dengan pasien dan keluarganya, pasti tidak mau tertular. Jadi semua harus di screening. Nah, jadi mohon dipahami sekali lagi. Jadi setelah ini selesai, jangan lagi ada pikiran-pikiran negatif, stigma-stigma negatif. Pak, ini rumah sakit dokter cari keuntungan, itu tidak ada, Pak, tidak ada. Ya, kalaupun ada, alhamdulillah, berdoa saja semua, mudah-mudahan itu yang dibilang itu betul. Tapi sampai saat ini bukan itu yang kita cari. Kita memang niat murni menolong orang, tapi tolong dipahami ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Dan itu demi kebaikan bersama. Dunia ini sudah berubah, tidak kayak dulu lagi. Sesedia apapun kita, mohon ikhlaskan. Nah, jadi demikian. Baik, Dok. Iya, Dr. Fitri, untuk Pak Samsudin, tadi Pak Syam tadi, Pak Samsudin di Maros ini bagaimana dengan new corona jilid 2, katanya ada yang bertahan di udara sampai 8 jam. Iya. Jadi memang sekarang udah ada penelitian tentang airborne, jadi penularan lewat airborne dan jadi sebaiknya memang seperti yang disampaikan pakai masker, dimana pakai masker. Jadi untuk pasien-pasien atau memang yang sudah terdiagnosa positif COVID pun yang dibilang lalu lalang, kalau dikatakan lalu lalang di rumah, ya harus pakai masker. Makanya ada istilah kita harus isolasi mandiri. Kalau memang tidak sanggup isolasi mandiri di rumah atau rumah tidak memungkinkan untuk tidak lalu lalang, makanya ada kegiatan yang dinamakan wisata COVID. Jadi program dari Bapak Gubernur yang kami juga berperan serta di situ, ada hotel yang disiapkan untuk tempat isolasi mandiri. Itu pun kalau memang rumah tidak memungkinkan. Dan memang kalau ada gejala batuk, ada gejala saluran pernafasan, memang sebaiknya meskipun di dalam rumah kita tetap pakai masker dan tetap jaga jarak dalam rumah. Jangan mentang-mentang suami istri atau anak dengan ibunya, ya tetap dijaga jarak. Tetap tidak boleh sebebas-bebasnya, Dok, ya. Ya, kita terima penelpon, sudah ada yang bergabung. Halo, obrolan Parekate. Halo, obrolan Parekate. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa? Muhammad Ali Maros. Pak Muhammad Ali di Maros. Silakan, Ki, Pak Ali. Saya mau tanya ini, Pak. Ya. Bu dokter, ini saya mau tanya. Banyak orang sekarang takut ke rumah sakit. Kalau batu-batu sedikit saja katanya, atau ada panas-panas sedikit, itu besar kemungkinan diponis katanya COVID-19. Nah, itu yang menyebabkan mereka takut. Yeah. Kemudian ada santer di masyarakat beredar bahwa itu dokter begitu mudahnya memponis orang COVID-19, apalagi kalau dia meninggal dunia, karena katanya dibayar 250 juta. Apa ini benar atau tidak, Dok? Pak Muhammad Ali yang dibayar 250 juta siapa? Santer dibicarakan di masyarakat. Ya. Kita tidak tahu dari mana sumbernya, tapi itu membantu masyarakat. Ya, maksudnya yang didengar santer di masyarakat 250 juta itu dibayarkan kepada siapa, Pak Muhammad Ali? Ya, ke dokter yang menangani kepada petugas kesehatan. Wah, lumayan ya, dokternya bisa naik haji berkali-kali ya.
Ya, baik, nanti kita dengarkan jawaban dari narasumber kita, Pak Muhammad Ali. Ya, masih ada yang lain, Pak? Cukup? Baik, terima kasih Pak Muhammad Ali sudah bersama kami di obrolan Parekate. Kita terima penelpon di belakang Pak Muhammad Ali. Halo, obrolan Parekate. Halo. Halo. Ya, obrolan Parekate. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Selamat malam. Malam, Bu. Kembali untuk kedua kalinya Ibu Fauzia. Ibu Fauzia lagi ya. Baik, silakan Bu Fauzia. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Ini virus corona. Saya mohon penjelasan dari Ibu Dokter, apa perbedaan virus corona dengan virus influenza? Karena influenza juga itu virus. Iya. Iya. Baik. Dengan virus-virus lainnya. Iya. Kedua, kalau katanya kalau pasien sudah meninggal, virusnya juga sudah mati. Ya, virusnya sudah mati. Nah, kalau virusnya sudah mati, kenapa pasien tidak dimandi? Tidak bisa dibesuk oleh keluarga? Tidak boleh. Padahal virus kan sudah meninggal, sudah mati. Ya. Baik. Kemudian tes suhu pada setiap kita masuk di pusat perbelanjaan selalu ada tes suhu di kepala. Kenapa mesti di kepala? Sedangkan itu bisa di tangan. Di tangan juga boleh. Kenapa harus di kepala? Apa tidak merusak dengan otak ke depan? Baik. Karena pemain bola, saya lihat pemain bola, Pak, itu dites dengan tangan. Kalau mau tes suhu dengan tangan, tidak harus dengan kepala. Baik. Keempat, kenapa mesti sekolah masih ditutup, sedangkan mall, pasar semua dibuka? Coba penjelasan dari Ibu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ujian nasional ini Dok banyak banget ya soalnya ya. Terima kasih Ibu Fauzia. Boleh kita jawab dulu yang Muhammad Ali dulu. Iya, siapa yang akan menjawab? Dokter Helmi ya, Muhammad Ali. Iya, silakan. Apa lagi pertanyaannya? Ya, jadi pertanyaannya ada dua. Batuk sedikit, panas sedikit, dokternya katanya langsung vonis. Seperti itu kah? Oh, ya jadi memang ada perubahan paradigma kita di masa pandemi ini. Zaman dulu mungkin kalau kita lagi flu sedikit tulis status di Facebook, batuk flu ini menyiksaku. Tapi kalau kita tulis sekarang begitu pasti wah COVID ini COVID. No, kalau kita tulis batuk ini menyiksaku. Jadi tidak semua penyakit itu yang ringan-ringan kita anggap langsung kita diagnosis COVID. Jadi kita bilang dia COVID positif atau tidak tetap dari pemeriksaan screening yang kita lakukan. Nah, jadi sambil kita periksa tetap kita jaga jarak, pakai masker, terus pakai chamber ya, pakai pelapis. Nah, nanti kita periksa. Nah, kita minta juga supaya pasien jujur. Jangan karena takut dibilang COVID, jadi pasien juga tidak menutupi riwayat bepergian dari lokasi zona merah mungkin. Terus ada keluarganya kontak, dia tidak ditanya, tidak pernah kontak. Nah, jadi tetap itu kita periksa itu untuk pasien juga. Jadi buat apa bohong kalau memang hasilnya tidak nanti merugikan pasien sendiri. Jadi diminta pasien jujur apa adanya. Nah, kalau memang pasien cemas takut dia positif atau tidak, nanti kita buktikan dengan pemeriksaan ya, kita bisa foto ronsen dada, terus kita CT scan juga dada, terus kita ambil rapidnya, kita ambil swabnya. Nah, nanti dari situ kita lihat sama-sama. Alhamdulillah negatif ya. Jadi tetap, tapi jangan kena negatif langsung pergi ke warkop, pergi ngumpul-ngumpul, tetap jaga jarak. Nah, jadi walaupun kita pulang ini negatif, pas nanti ke rumah kumpul lagi sama orang-orang bisa saja tertular. Jadi tidak ada itu jangka waktunya, itu pemeriksaan 1 bulan ke 2 minggu. Jadi tetap jaga jarak kalau alhamdulillah negatif hasilnya. Tapi kalau positif nanti kita edukasi, kita kasih tahu ke pasien. Jadi kalau dia tidak ada gejala bisa isolasi di rumah. Kalau dia ada gejala, misalnya ragu-ragu karena di rumah ada orang tua, ada anak, bisa nanti disediakan wisata COVID di hotel oleh pemerintah. Kalau ada gejala, kita sarankan untuk dirawat di rumah sakit. Nah, jadi tidak semua penyakit itu COVID ini COVID, tidak seperti itu ya. Jadi mohon dipahami begitu Bang Edi. Iya, baik. Silakan Dokter Fitri. Yang dari Ibu Fauzia tadi ini paling banyak pertanyaan dan saya catat ya. Iya. Untuk pertanyaan yang utama yang beda flu dengan influenza ya Bang Edi.
memang sama-sama penyakit saluran nafas, tapi beda virusnya. Jadi kalau untuk yang flu biasa, influenza itu dia golongannya beda dengan COVID. Jadi dia menyerang di saluran nafas atas. Jadi memang gejalanya hampir sama influenza juga. Dan kalau untuk yang COVID dia lebih ke saluran nafas bagian bawah. Jadi kalau flu biasa itu bisa sampai 1 sampai seminggu itu dia sembuh sendiri. Pada COVID bisa sampai menyerang saluran nafas bawah. Jadi memang lebih berat gejalanya, dan apabila pasien tersebut ada penyakit lain, komplikasi lain, ya, akan lebih parah lagi. Jadi memang kita lebih fokus untuk itu. Iya, yang kedua bagaimana dengan pasiennya kan sudah meninggal, berarti virusnya sudah meninggal dong, kok tidak boleh dimandikan, tidak boleh dilayat ya dengan ramai. Seperti apa, Dok? Virus ini memang mati di medianya, tapi di media itu dia akan hidup. Jadi pemayangan mati ya, pasiennya meninggal dunia, tapi dia saluran semua lubang-lubang akan mengeluarkan cairan-cairan tubuh, dan itu akan melekat di mana-mana. Jadi memang ada protokol yang sebaiknya tidak dimandikan, karena mencegah orang lain, itu seperti yang Malaya tadi, memandikan orang lain itu akan memegang. Nah itu yang mereka bisa terpapar oleh virus tersebut. Itu harus dihindari ya, ya, itu yang dihindari. Ya. Yang ketiga, Dok, tes suhu di dahi, tidak, di tangan, di dahi tidak akan merusak. Itu kemarin sudah ada hoax ya tentang itu. Jadi ini tidak ada kerusakan. Boleh di dua-duanya ya, boleh di lengan ataupun di dahi. Dahi. Lebih sering memang di dahi. Sama dengan kami protokoler, tergantung security yang bertugas di depan. Kadang masuk kita tangan kanan, kadang dia minta tangan kiri, kadang dahi itu tergantung selera dari security kami. Screening ya. Iya, Dok. Kemudian, Dok, pertanyaan yang keempat, sekolah masih tutup tapi mall diliburkan. Sebenarnya bukan tugasnya dokter itu. Kenapa sekolah ditutup? Tapi tidak apa-apa, boleh pendapat pribadi, Dok. Sekolah sebaiknya masih ditutup, seperti apa? Ya, menurut kami ya, dari kesehatan sih, anak-anak itu ini kami ini menerima pasien yang kebanyakan cedera atau patah tulang. Yang untuk disiapkan itu adalah siapkan hati yang terbuka lah. Jadi kita itu untuk menangani pasien ada beberapa beda dengan yang dulu, tetapi kita ulangi lagi, kita lakukan pemeriksaan. Jadi tolong diikuti semua, karena ini beberapa hari terakhir ini itu banyak pasien yang mau kita operasi, sudah kita kasih tahu. Nah pas diperiksa ternyata dia rapidnya reaktif, kita mau bikin swab marah-marah. Jadi marah-marah bilang, tidak, kenapa ini kalian mencari keuntungan dari saya? Bukan mencari keuntungan, ini untuk keamanan bersama. Tidak, saya paksa pulang. Jadi tolong itu, kita ini mau membantu, menolong, tapi tolong ikuti prosedurnya. Nah, jadi janganlah gampang percaya berita. Sekarang kan itu banyak berita, bukan cuma dari koran, dari TV, dari WA saja, dari Facebook gampang. Nah jadi tolong dipahami itu. Diperiksa kalau aman kita kerja, kalau ada memang gejala kita rujuk ke rumah sakit COVID. Itu Bung Edi. Ya, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada closing statement mulai dari Dr. Helmi, apa imbauan bagi masyarakat terkait dengan topik kita pada malam hari ini? Oh ya, yang tadi Bang, terima kasih Bung Edi. Tadi ada Bung Edi mau pertanyaan tapi putus, itu yang dibandingkan dengan sebelum COVID, apa kasus yang terbanyak? Ya, betul. Nah, jadi karena ini pasien sekarang kebanyakan di rumah, work from home, jadi mungkin jarang mengendarai kendaraan, tapi yang terjadi malah pasien mungkin ada hobi bikin kursi, bikin tempat tidur, pakai gergaji atau gurinda, kena tangannya. Terus naik ke atap, perbaiki genteng bocor, selama ini tidak sempat, jatuh dari ketinggian. Nah, jadi tolong tetap jaga diri ya, tetap jaga diri. Sekarang itu dunia sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Yang harapan kita seperti dulu lagi lah, tapi sebelum itu terjadi tetap ikuti protokol kesehatan. Adaptasi kebiasaan baru itu pakai masker, cuci tangan di rumah pakai sabun, kemana-mana bawa hand sanitizer, terus mandi kalau sampai di rumah, jaga jarak, jangan berkumpul, sama kalau di rumah buka jendela. Nah terus kebiasaan baru juga adalah lakukan screening diri sendiri, jangan tunggu sakit baru di screening. Ya kalau bisa swab, ya kalau misalnya tidak bisa rapid. Jadi itu bukan untuk supaya kita tapi untuk kita menjaga.
Karena kita punya anak, istri, keluarga, orang tua, ya jangan sampai kita pembawa. Mungkin kita tanpa gejala, tapi kalau kena orang tua nah itu penyakitnya dari kita. Jadi kebiasaan baru, adaptasi, nanti langkah-langkahnya itu bisa kita ikuti berulang-ulang. Nah, jadi tanamkan di kepala kita jalankan. Ya mudah-mudahan sehat semua, Ki. Baik, ya silakan Dr. Fitri, closing statement. Ya, makasih kami dari tenaga kesehatan sebenarnya rumah sakit mohon dengan sangat masyarakat jangan takut ke rumah sakit. Bang Edi, silahkan datang ke rumah sakit, insya Allah aman, karena kami akan menjaga selalu protokol-protokol kesehatan kami jalankan. Tetap jaga jarak, dan kami akan selalu memberikan jarak antara pasien, tetap pakai masker, terus hand sanitizer, sabun dipersilahkan, kalau memang harus cuci tangan, dan ingat selalu jaga kondisi. Makan yang bergizi, sehat, makan sayur, makan buah, itu yang selalu kita tanamkan. Jadi mumpung sering WFH, kita lebih sering masak-masak, lebih sering enak makan sayur, buah, dan semuanya. Baik dok, iya. Terima kasih banyak, waktu kita cukup. Terima kasih Dr. Helmiadi Kuswardana MKes SPOT, dokter ahli ortopedi dan traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Maros. Terima kasih banyak Dr. Hajah Fitri Adi Cahya, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Maros. Juga terima kasih para penelpon kami, Pak Samsudin di Maros, Ibu Fausia di Makassar, Pak Arman di Makassar, Pak Syam di Maros, Pak Samsudin yang kedua di Maros, Bapak Muhammad Ali di Maros, Ibu Fausia tadi sudah. Dan mohon maaf kepada penelpon yang belum sempat bergabung, nantikan kami lagi hadir di setiap Jumat dan Rabu pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah dalam obrolan Parekate dengan topik yang sama menariknya dengan topik pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada para dokter, para medis sudah menjadi garda terdepan penanganan COVID-19, juga kepada TNI dan Polri yang sudah menjaga situasi kondusif, dan teman-teman saya, jurnalis TV, kameramen, dan kru teknik, terima kasih selalu menginformasikan update terkini COVID-19. Akhirnya saya Ediman Ferial, selamat malam, sampai jumpa.